Mudah-mudahan suaranya Anda dengar. And seismology is more and more basically based on very large-scale computations for which we use supercomputers. On the other hand, seismology is a data-rich science. That means we have a constant data stream from seismologists all over the world, generating very vast data sets. And today the situation is the following. Basically, where theory is lagging far behind. We have lots of observations that we have not yet explained. And to test hypotheses, to simulate earthquakes, we use very sophisticated simulation techniques. And we're not IT specialists. And today the situation is that we really need the help and support of IT, the IT community, to actually make our codes work, to implement them on the more and more heterogeneous and more sophisticated architecture, and basically to help us solve the science problems. And there's many examples, for example, calculating hazards for seismic hazards and so forth, solving tomographic problems, understanding the structure of the Earth's interior. So what Virgin is for is basically providing a web-based infrastructure to help us solving some of those issues. So in other words, through a web page, you might have access to well-implemented, documented computer codes running on very large-scale supercomputers, having access to seismic data centers all over the world, and basically make all this work together. In the end, basically, we want to be faster in doing research rather than spending time on solving IT-related problems within the seismological community that we don't have the expertise to do. So I think that's the added value of Virgin, is basically reducing the time to research using tools of computational science and simulation tools. Oke, jadi tadi kesimpulannya adalah bahwa seismologi itu data rich science, jadi ilmu yang datanya itu sekarang sudah sangat banyak banget. Saking banyaknya itu teknologi nggak bisa ngejar. Jadi jumlah data sama jumlah tools gitu yang tersedia atau kemampuan orang untuk melakukan analisis data seismologi itu jauh ketinggalan. Ya. Dia bilang itu. Kemudian mau tidak mau kita perlu ada bantuan dari komputer untuk menyelesaikan problem tersebut. Ya. Jadi Pak namanya tadi Profesor Heiner Igel, dia tadi berdiri di belakang itu ada rak-rak itu adalah komputer itu. Jadi komputer sepertinya itu di Jülich Research Center ya, komputer supernya Jerman di kota dekat Köln, Aachen, Köln itu di perbatasan itu. Nah, seismologi salah satu ilmu yang butuh superkomputer untuk bisa menyelesaikan problemnya. Ya. Saya dulu belajar superkomputer ya untuk bisa melakukan simulasi gempa bumi ya. Jadi ya zaman dulu masih berat sekali karena kita untuk bisa membuat simulasi saya harus tahu numericalnya, untuk bisa numerik saya harus tahu analitiknya, untuk bisa analitik saya harus bisa merumuskan persamaan matematikanya. Nah, persamaan matematika itulah nanti yang dipelajari di kuantitatif seismologi. Jadi memang ini bagian kecil ya kuantitatif seismologi itu dari cerita besar seismologi itu sampai nanti kita bisa memodelkan getaran ya. Nah, butuh superkomputer. Indonesia nggak punya, ya ada beberapa yang mengklaim punya, tapi ya masih jauh lah karena superkomputernya Jerman itu node-nya itu ada sekitar 1,5 juta node ya. Jadi semacam komputer Anda kalau ada satu node ya berarti ada 1,5 juta komputer disusun jadi satu. Untuk menghidupkannya perlu listrik yang sebesar pembangkit listrik tenaga panas bumi di mana di Dieng itu hanya cukup untuk menghidupkan satu komputer. Oke, tadi sudah kita breakdown ya, jadi dari science, teori, lag behind the observation, kemudian dia perlu superkomputer. Tapi kita tidak ke sini, nanti kita akan lebih ke kuantitatif seismologi. Tapi memang benar bahwa data seismologi itu sekarang sudah sangat banyak sekali, jadi volumenya mungkin sudah
lebih dari ini di jumlah ya, ini punya Iris yang sebelah kiri 1000 terabyte, kemudian yang punya yang lain itu kan jumlahan itu ya 2000 tambah 3000 mungkin sudah 5000 tera, sudah mungkin sudah akan melebihi dari satu apa namanya 1000 tera nanti dalam waktu dekat. Jadi ini memang ilmu yang datanya itu sangat banyak. Karena kita tahu data seismologi itu kan direkam secara real time continue ya, 7 hari 24 jam setiap detik ya, rata-rata setiap detik itu satu stasiun itu mengirimkan kalau 3 komponen berarti 3 kali samplingnya misalnya 20 Hz ya. Jadi 20 data per detik ya. 3 kali 20 dikali 60 menit dikali 60 detik jam dikalikan 24 jam dikali 7 hari dikalikan 1 tahun. Jadi gede banget. Kita nggak bisa ngitung. Nah, ilmu ini juga saya kira menjadi menarik karena terus dikembangkan ya dan masuk ke dalam relung-relung kehidupan masyarakat ya. Banyak sekali problem-problem masyarakat yang sebenarnya bisa dibantu dengan seismologi. Jadi seismologi sekarang berkembang tidak hanya menjadi satu ilmu yang berhubungan dengan bumi saja, tapi merambah di bidang yang lain. Tapi meskipun hanya bumi saja pun kita belum tuntas. Jadi ini kan salah satu sesepuhnya seismologi ya. Katie Aki dia pernah mengatakan bahwa kesenangan sebagai seismolog itu kalau kita bisa menemukan sesuatu yang baru dari interior bumi ya. Tanpa harus menyentuh, tanpa harus melihat karena berada di dalam bumi yang tidak bisa kita akses secara langsung. Nah, dia mengatakan tahun 80 ternyata benar. Jadi sekarang baru ditemukan penemuan baru di geofisika bahwa di inti bagian dalam bumi itu ada inner part-nya. Jadi inner part of the inner core ya. Jadi heart of earth inner core revealed. Jadi dari data seismologi yang banyak tadi kita lihat ternyata di dalam inti bumi itu yang warna oranye, yang kuning ini, itu ternyata masih mengandung apa namanya bagian yang beda sifat anisotropinya. Jadi ini yang kemudian kita kenal sebagai the inner part of the inner core. Ini baru ditemukan tahun 2014. Ya ini 2014. Jadi inti bagian dalam bumi itu ada intinya. Dan ini akan terus berkembang ilmu ini. Jadi nggak usah khawatir Anda kalau menguasai seismologi, Anda eksis, Anda dicari orang nanti. Karena ini masih belum banyak. Masih banyak yang belum dipecahkan. Ya. Sehingga memang seismologi itu kalau secara umum bisa didefinisikan menjadi banyak sekali definisi. Ya, bisa didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari getaran mekanik pada bumi ya, ilmu yang mempelajari gempa bumi, ilmu yang mempelajari perambatan gelombang seismik, ilmu yang mempelajari karakteristik medium bumi seperti apa dan seterusnya. Ya. Jadi ilmu ini sangat luas sekali ya. Dan sekarang juga berkembang terus, termasuk ini bisa dipakai untuk forensik ya. Jadi forensik seismologi. Saya baru ketemu salah seorang kepala vulkanologi ya di Bandung waktu itu. Dia cerita, kami masang sensor di salah satu gunung di Aceh di Lauser. Dia cerita dia menarik karena datanya itu agak noisy ya. Tapi yang menarik tiap hari Jumat itu dia tenang. Jumat tenang. Terus setelah itu naik lagi Jumat tenang. Jadi dia ini intermezzo aja teman-teman, nggak ada maksud apa-apa. Dia cerita ternyata setelah kita datangi, kita itu ternyata di situ ada pembalakan liar. Nah dia liburnya cuma hari Jumat, ada sholat Jumat dia Jumatan, jadi kosong, nggak ada yang. Jadi datanya sepi. Ya. Jadi betapa sensor itu sangat peka banget, ya bisa bercerita. Ini ada pembalakan liar nih. Ya. Ini kan sesuatu yang nggak kebayang. Jadi sekarang sudah berkembang ke sana. Termasuk misalnya kalau ada kejadian-kejadian yang cukup menimbulkan dampak yang besar itu bisa dimonitor dari seismologi ya. Misalnya ini ada waktu collapsing menara kembar itu kan kelihatan jejaknya. Kemudian ini juga ada kasus di Italia, ada kapal pesiar yang menabrak karang terus tenggelam. Ada korban juga, korban manusia ya karena tenggelam. Nah, yang menjadi masalah adalah apakah nahkodanya bersalah atau enggak. Nah, untuk
menyatakan bersalah dan tidak, maka parameternya adalah apakah nahkoda itu sudah memberi warning untuk evakuasi atau belum 1 jam setelah kejadian. Nah, yang menjadi masalah, nggak ada orang yang melihat jam pas kejadian itu terjadi atau nggak aware atau nggak bisa exactly berapa gitu. Karena orang kalut gitu ya, baru nyadar ini jam berapa itu setelah sekian lama. Nah, tanpa informasi kapan, nggak ada yang bisa menyalahkan nahkoda. Siapa yang bisa tahu kapan? Seismologi dari salah satu stasiun di monitoring gunung Etna ya di Italia itu merekam itu kejadiannya. Jadi dia tahu persis kapan kapal menabrak karang. Bahkan dia bisa menghitung kecepatannya. Jadi dari sinilah ternyata nahkoda itu terlambat menginfokan sehingga dia harus dihukum. Ya. Nah ini seismologi ini. Nah saya senang sekali lihat film ya, ini diantara film yang cerita tentang seismologi. Ya. Ini ketika kita eh, ditangkap. Oke, baik intermezzo saja. Jadi seismologi di mana-mana ya. Anda nggak usah khawatir kalau Anda tertarik bisa mendalami. Ini lapangan kerja juga cukup menjanjikan ya, termasuk entrepreneur Anda juga bisa menjadi konsultan di bidang seismologi. Kalau yang umum biasanya di oil and gas, digital acquisition ya. Ini ada yang sudah bekerja atau belum, ada punya cita-cita pengen di industri? Ya. Kalau dosen ya peneliti nanti bisa. Ya kalau ya seperti saya nanti jadi dosen peneliti, tapi juga nanti menjadi konsultan. Tapi ini peluang untuk bekerja cukup banyak. Anda kalau mau mendalami ini nanti nggak usah khawatir kerja. Saya bisa jamin itu. Tapi harus ada dalam ilmu ini. Karena gajinya juga menjanjikan ya. Apalagi kalau Anda kerjanya di luar negeri. Ini banyak dicari misalnya di Jepang ini dicari seismologis ya untuk bekerja di lembaga riset maupun di industri misalnya geoteknik itu mereka butuh seismologis juga untuk itu. Gajinya cukup gede ya. Rata-rata mungkin sekitar 70.000 per tahun ya. 70.000 tinggal Anda kalikan dolarnya sekarang 16.000 ya. Sudah banyak lah, cukup banyak ya. Tidak hanya di luar, di Indonesia juga. Indonesia pasar yang sebenarnya masih peluangnya gede juga. Anda mungkin tidak menyangka gaji seorang seismologi di Indonesia itu tinggi ya. Misalnya ini saya udah lama ini tahun 2014 tuh rate-nya sekitar $500 per hari. Jadi saya masang alat ya, seismik ya, sensor di geothermal field ya di Rantau Dadap itu saya dibayar $500 sehari. Saya bekerja 2 minggu ya 14 hari saya dapat $7.000. Bisa dapat 1 mobil, kerjanya cuma 2 minggu saja. Jadi hanya intermezzo saja. Kalau dikali ya segini lah kira-kira. Lumayan waktu itu. Tahun 2014. Ya, jadi gaji geofisis seismologis cukup menjanjikan. Oke, ini sedikit sejarah ya teman-teman. Saya kira udah tahu semuanya ceritanya panjang seismologi dari zaman sebelum Masehi sudah ada orang yang bikin ini alat ini. Ya. Kemudian ilmu ini berkembang dan biasanya perkembangannya diawali dengan fenomena alam yang cukup membuat kerugian ya cukup besar ya. Misalnya dulu ada tsunami di Lisabon di Portugal, kemudian di Italia Calabria ya banyak orang meninggal. Nah kemudian mereka muncul lembaga-lembaga Earthquakes Research Institute ya termasuk kalau di Indonesia baru 2004 setelah kemudian sampai sekarang berkembang ya. Dulu nggak ada orang peduli ilmu ini. Sebelum 2004 tuh kasihan itu kalau kita ke BMKG itu alatnya masih manual semua, mungkin nggak ada orang yang peduli, datanya juga embuh. Ya meskipun dikumpulkan karena memang SOP-nya itu, tapi jumlahnya nggak banyak ya. Nah setelah kita terdampak tsunami Aceh, gempa besar, baru mikir, oh butuh ini seismolog ini, terus dibikin sekarang BMKG sudah maju sekali. Ya. Jadi memang seperti itu dunia ini. Jadi ketika ada sesuatu yang besar berdampak bagi manusia, baru orang mencoba untuk melihat lebih detail lagi. Nah kalau dari ilmunya juga ada 2 cabang ya, yang eksperimental sama yang theoretical seismology. Ini semuanya
seiring sejalan karena yang teori dikontrol oleh yang eksperimen, eksperimen dikontrol oleh teori. Ya. Nah nanti yang kuantitatif seismologi kita akan fokus yang di teorinya, jadi kita tidak akan bahas tentang observation dan sebagainya, tapi kita fokus untuk membreakdown seismologi ini secara kuantitatif menggunakan persamaan matematik. Ini terus berkembang sampai tahun 80, 90. Saya dulu studinya seismologi rotasi, jadi waktu itu baru tahun 2000-an ya. Ternyata gerak gempa bumi itu ada komponen rotasionalnya, jadi saya harus menurunkan dari gerak translasi X, Y, Z, 3 komponen menjadi ada rotation pada komponen X, Y, dan Z-nya. Jadi saya dulu bekerja itu, baik itu observasinya, teorinya saya bedah, kemudian komputasinya saya lakukan juga. Jadi saya lengkap ilmunya dari yang analitik sampai yang numerik saya lakukan semua. Kemudian setelah komputer berkembang, ada high performance computing, ilmu ini juga semakin berkembang, termasuk dari sisi teori ya. Yang terbaru itu kita bisa mempercepat proses perhitungan numerik ya, menggunakan pendekatan persamaan Helmholtz yang dikerjakan oleh orang Indonesia yang riset di mana di Belanda. Nah, problemnya banyak sebenarnya di seismologi itu, diantaranya adalah bahwa gelombang seismik itu ternyata mempunyai karakteristik yang khas ya. Misalnya ini adalah contoh bagaimana karakteristik gelombang itu sangat ditentukan oleh jenis alatnya. Ini adalah contoh rekaman gempa yang sama, direkam di tempat yang sama, tetapi alatnya beda. Ya, jadi Anda perhatikan, ini gempanya sama persis, titiknya sama, tempatnya persis, tapi rekamannya beda-beda. Bandingkan yang atas, tengah, bawah ini kan beda semua. Nah ini diambil dengan jenis sensor yang beda-beda. Yang atas Wood Anderson, yang bawah short period, yang bawah long period. Jadi dari sini Anda melihat bahwa ada sesuatu nih yang menarik. Jadi instrumen memberikan respon yang beda-beda. Ya. Maka Anda harus melatih ini. Nanti dengan kuantitatif seismologi kita bisa koreksi ini, ya, bisa kita jadikan sama. Ya, karena ini idealnya karena gempanya sama, titik rekamannya sama harus sama. Ya. Tapi ternyata enggak. Nah nanti bisa dibikin sama dengan kuantitatif seismologi. Ya. Nah, nanti kita belajar banyak hal di seismologi, tetapi nanti kita fokus di kuantitatifnya, baik itu source, propagation effect maupun instrumennya. Nanti kita bedah secara teoretik semua, secara kuantitatif. Jadi inilah yang nanti akan kita pelajari. Jadi di kuantitatif seismologi kita harus nanti kompetensinya itu berhasil kalau Anda bisa memodelkan seperti ini. Ada getaran, gimana kita bisa memodelkan getaran ini secara komputasi, secara numerik atau secara analitik ya dengan persamaan. Tapi kita nggak sampai ke numeriknya, tapi kita sampai ke persamaannya seperti apa.